Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Direktur Jenderal FAO yang saya hormati, Yang Mulia para Menteri Pertanian, delegasi sidang yang berbahagia. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk berbicara atas nama pemerintah Indonesia pada pertemuan konferensi FAO ke-42 ini. Indonesia menyambut baik tema laporan status pangan dan pertanian tahun ini dengan transformasi sistem pangan pertanian dari strategi ke aksi dan sangat mengapresiasi upaya-upaya FAO untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara multisektoral, berbasis sistem, dan holistik. Dalam hal ini Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan transformasi menuju sistem pangan dan pertanian atau agri-food yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kami di Indonesia nomor 18/2012 tentang pangan. Melalui undang-undang tersebut, kami terus berupaya mewujudkan sektor pertanian yang makin maju, mandiri, dan modern melalui penguatan ketahanan pangan dan daya saing produksi pertanian. Visi pembangunan sektor pertanian kami sangat sejalan dengan semangat KTT PBB untuk sistem pangan atau United Food System Summit atau UNFSS di akhir tahun 2021 ini. Sebagai persiapan KTT tersebut, Indonesia telah melaksanakan dialog nasional terkait sistem pangan, serta rangkaian forum dialog independen yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk unsur non-pemerintah. Secara khusus, kami menekankan pentingnya aspek keragaman domestik atau lokal dalam pembahasan regional lokalisasi dari sistem pangan di Indonesia. Para Menteri Pertanian, delegasi sidang yang berbahagia. Transformasi sistem pangan dan pertanian di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berorientasi lokal, kolaborasi, transformatif, tangguh, serta berkelanjutan. Kami mengembangkan seperangkat strategi yang disebut dengan 5 cara bertindak atau 5CB. Yang sangat sejalan dengan 5 jalur aksi atau 5 action tracks yang dikembangkan oleh KTT PBB untuk sistem pangan yang ada. Kelima cara bertindak tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi secara berkelanjutan. Yang kedua, diversifikasi pangan lokal sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung dekade PBB untuk pertanian keluarga. Yang ketiga, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik. Dan keempat, modernisasi pertanian melalui mekanisasi, smart farming, food estate, dan korporasi pertanian. Serta yang kelima, meningkatkan ekspor komoditi pertanian. Upaya serius yang kami lakukan selama ini telah membuktikan ketangguhan sektor pertanian di Indonesia dalam menopang perekonomian nasional. Bahkan dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, hanya pertanian yang tumbuh secara baik. Di sisi produksi, kami berhasil menjaga stabilitas pasokan 11 komoditi pangan utama bagi kepentingan 273 juta masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 2020, produksi padi mencapai 54 juta ton atau setara dengan 31 juta ton beras, dengan total kebutuhan sekitar 29 juta ton beras, sehingga mencatat surplus sekitar 2 juta ton beras. Kami berhasil menjaga pasokan bahan pangan pokok utama bagi masyarakat Indonesia tanpa melakukan impor beras selama beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, PDB sektor pertanian pada triwulan 2 tahun 2020 Q2Q tumbuh sebesar 16,24%, triwulan 3 tumbuh 2020 year on year sebesar 2,15%, triwulan 4 tahun 2020 year on year sebesar 2,59%,
Dan tahun triwulan 1 tahun 2021 tumbuh sebesar 2,95% year on year. Dari sisi perdagangan, nilai ekspor pertanian kami mencapai 451,8 triliun rupiah atau meningkat sebesar 15,79% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 390 triliun lebih. Berdasarkan indeks ketahanan pangan global, peringkat ketahanan pangan Indonesia juga menunjukkan peringkat yang makin baik. Peringkat 70 pada tahun 2015 menjadi peringkat 65 pada tahun 2020. Prevalensi stunting juga menurun dari 30,8% pada 2018 menjadi 27,67% pada 2019. Kedepan kami akan terus secara konsisten mendorong transformasi sistem pangan menjadi lebih modern, didukung oleh teknologi serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara holistik dan berintegrasi melalui pengembangan ekosistem digital pertanian. Para Menteri Pertanian, delegasi sidang yang berbahagia, atas nama pemerintah Indonesia, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya FAO dalam mendukung negara anggota, khusus Indonesia, untuk mencapai sistem pangan pertanian yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Asistensi dan terus bimbingan FAO menjadi bagian yang sangat penting dan strategis bagi kami. Kami siap berbagi pengalaman dengan FAO dan negara anggota FAO, termasuk melalui kerjasama Selatan-Selatan dan Triangle dalam menangani dampak krisis akibat COVID-19 pada sistem pangan serta berkontribusi pada pencapaian SDGs yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Ridha Tuhan bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.